Hai Ciners, back to again with me di Titik Kenal YouTube channel. Nah, hari ini kita akan bahas tentang tenses, tapi kelompoknya lebih ke future. Sebelumnya kita udah pernah bahas tentang simple future, nah sekarang kita bahas lanjutannya yaitu future continuous. Apa sih sebenarnya future continuous itu dan bagaimana cara penggunanya? So, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen video kita ya. Happy watching! Nah, jadi di papan, I have written about future continuous. Future continuous, dari namanya future masa depan, continuous yang sedang terjadi. Jadi apapun yang ada namanya continuous, pastikan itu menggunakan verb ing. Sama nih kayak future continuous. Tapi kok bisa sih, gimana caranya? Nah, di sini langsung aja. Future continuous itu fungsinya untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung tapi di masa depan dan waktunya lebih spesifik. Istilahnya nih, kayak kita sudah memiliki suatu rencana yang akan terjadi dan akan sedang terjadi di masa depan itu. Rumusnya kita menggunakan will plus be plus verb ing. Jadi kalau kita pakai verb 1 harusnya penggantinya adalah menggunakan be di sini. Berarti kalau negatif will not be sama verb ing. Kalau interrogatif, will-nya dipindah ke depan, will subject di verb ing. Langsung masuk ke contoh yang pertama. Di sini ada my mom will be cooking at 7 p.m. tomorrow. Jadi ibuku akan memasak besok, tapi jam 7 itu dia akan sedang memasak besoknya. Nah, jadi kita beranggapan bahwa besok jam 7 ibuku akan memasak itu. Itu tadi fungsi yang pertama, yaitu menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung dengan waktu spesifik di masa depan. Terus yang kedua, I will be watching movie when you arrive today. Jadi ini kita menggunakan when. Maksud dari kalimat ini adalah fungsi future continuous yang kedua, yaitu menyatakan suatu hal yang sedang terjadi ketika disusul dengan kejadian baru. Jadi seperti interupsi gitu. Ditandai dengan adanya conjunction when. Jadi ketika kamu datang besok, aku itu akan sedang menonton gitu. Jadi ada dua kejadian bersama. Pas kamu datang, akunya lagi nonton kayak gitu. Yang ketiga, ini menyatakan suatu prediksi yang akan terjadi di masa depan. Nggak di masa depan juga, yang akan terjadi saat itu gitu kan. Contohnya ini, don't be noisy, jangan rame. The baby will be sleeping. The baby will be sleeping. Bayinya mau tidur, akan sedang tidur gitu. Tapi kita nggak tahu apakah bayinya mau tidur atau belum. Tapi hanya sebuah prediksi kalau jangan rame, emang bayinya udah mau tidur gitu. Dan yang terakhir, future continuous bisa juga sebagai pertanyaan yang sifatnya sopan tanpa mengganggu rencana yang sudah kita buat. Contohnya di sini. Will you be joining us tonight? Mungkin malam ini kita akan punya rencana party di pantai. Nah, akhirnya kita bertanya ke teman kita, kamu mau ikut nggak nanti? Tapi dengan hal yang sopan. Will you be joining us tonight? Tanpa mengganggu rencana kita sebelumnya yang akan party di pantai. Gitu. Nah, tadi beberapa fungsi dan contoh dari penggunaan future continuous. Jadi beda ya sama simple future yang sifatnya hanya rencana. Tapi kalau future continuous sepertinya sudah terencanakan memang sebelumnya. So, itu tadi tentang future continuous. I hope this one will be useful for you. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.